Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Ma'aris Azhar di channel kita, yaitu Matic or Mathematics and Music. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat dan pecahan. Video ini adalah video bagian yang pertama, di mana saya akan fokus pada membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Langsung saja kita akan bahas topik yang pertama adalah membandingkan bilangan bulat. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Seperti ini sebenarnya seperti review materi SD, yaitu di sini kita punya garis bilangan. Nah, garis bilangan ini kan jika di sini 0 ya, sebelah kiri 0 ini adalah negatif, sebelah kanan 0 adalah bilangan yang positif ya. Inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Nah, anggota bilangan bulat negatif itu apa saja? Berarti dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya, tak hingga ini ya. Untuk bilangan 0 itu anggotanya apa? Tentu saja hanyalah 0. Kemudian untuk bilangan bulat positif anggotanya itu apa? Nah, berarti dimulai dari 1 ya. Dari sebelah kanan angka 0 ini kan dari 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini juga sampai tak hingga. Kemudian lanjut. Nah, ini semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Atau bisa dikatakan jika bilangan bulat urutan naik, berarti ini misalkan ya contohnya dari tak hingga, kemudian min 4, min 3, min 2, min 1, sampai 4, dan tak hingga. Nah, ini kan berarti arahnya ke kanan, berarti ini nilainya semakin besar, atau bisa kita sebut juga dengan urutan naik. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika dari sebelah kanan ke kiri, berarti ini ya, misalkan dari tak hingga ke 4, 3, 2, dan seterusnya sampai negatif 4 tak hingga, berarti ini kan dari kanan ke kiri nilainya dari kanan ke kiri berarti nilainya semakin kecil, artinya dia bilangan bulat urutan turun. Nah, ini contohnya ya, misalkan kita punya garis bilangan, kemudian ada titik A, B, C, D, E. Kemudian ditanyakan, tulislah bilangan bulat yang dinyatakan oleh setiap titik di atas. Gampang ya. Titik A ini berarti ada di angka min 8, berarti ini bilangan bulat. A ini bilangan bulat min 8. B min 3, gampang ya. C 0, D 6, kemudian E 9. Nah, seperti itu. Misalkan di bilangan bulat ini, di garis bilangan ini tidak lengkap angkanya, ini bisa langsung disesuaikan ya. Misalkan yang ditulis hanya min 10, kemudian lompat min 5, berarti itu bisa di logika, berarti kan ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini garis bilangannya lompat 1, karena ada juga yang lompat 2. Misalkan ini min 10, misalkan di sini min 6, berarti ini dia lompat 2. Satu skalanya itu 2 satuan, itu juga bisa seperti itu. Jadi tinggal dilihat seperberapa bagiannya, seperti itu. Lanjut, nah ini contoh, misalkan dalam kehidupan sehari-hari akan dilambangkan ke dalam bilangan bulat. Contoh, suhu udara di dalam kulkas yang besarnya 4 derajat Celcius di bawah 0. Nah, ini dapat ditulis dengan lambang bilangan bulat, yaitu min 4. Kenapa min 4? Ini kurang ya, ini bisa min 4 derajat Celcius. Kenapa min 4? Pertanyaannya,
karena di bawah 0. Nah, ingat di bawah 0 itu sama dengan di sebelah kiri 0. Atau dia nilainya semakin kecil. Artinya kita harus menambahkan lambang negatif. Negatif ini untuk menunjukkan bahwa dia di bawah 0. Kemudian lagi, tinggi suatu gedung adalah 200 meter. Dapat ditulis dengan lambang bilangan bulat, berarti 200 M. Ini bisa ditambahkan M ya. Kenapa? Kalau yang ini positif, tidak negatif. Karena kalau gedung itu kan dia berada di atas tanah. Artinya dia positif. Kalau misalkan di bawah tanah atau di bawah air, nah contohnya seperti yang nomor 3 ini, ke dalam air laut mencapai 500 km di bawah permukaan air laut. Berarti kan patokannya air laut. Kemudian posisinya di bawah, berarti bisa ditulis dengan lambang bilangan bulat min 500 km, seperti itu. Dapat dipahami ya? Nah, contoh selanjutnya. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari pernyataan di bawah ini. Typo ya ini, maaf. Coba dilihat. 4 dan 5, besar yang mana? Nah, sesuai dengan garis bilangan, 4 dan 5 ini berarti lebih besar yang 5 ya. Berarti yang 5 dimakan. Nah, kalau zaman TK kan ajarannya seperti itu ya. Mana yang lebih besar, kita makan. Seperti itu. Sekarang, yang negatif 1 dan 3, lebih besar yang mana? Nah, ingat posisi pada garis bilangan yang di sebelah kanan yang mana yang lebih besar? Yang 3. Berarti yang 3 ini yang kita makan. Lanjut. Antara 11 dan negatif 17 lebih besar mana? Diingat di garis bilangan. Mana posisinya yang di sebelah kanan? Apakah 11 ataukah min 17? Nah, tentu saja yang 11 karena min itu atau negatif selalu ada di sebelah kiri. Berarti 11 yang kita makan atau 11 lebih besar dari min 17. Bagaimana dengan yang ini? Min 5 dengan min 15. Nah, ini harus hati-hati, sama-sama negatif. Kalau yang nomor pertama tadi kan sama-sama positif. Yang kita pilih yang 5 karena 5 lebih besar dari 4. Nah, kalau 15 ya memang lebih besar dari 5, tetapi hati-hati dengan tandanya. Tanda negatif ini artinya kalau di garis bilangan misalkan kita gambarkan, misal di sini 0, di sini misal min 5 ya, berarti min 15 di sini ya kira-kira. Nah, berarti lebih besar siapa? Lebih besar yang min 5. Berarti min 5 yang kita makan. Nah, jadi kalau yang negatif harus hati-hati ya, jangan langsung mentang-mentang 15 dan 5 itu lebih besar 15. Langsung kurang dari sama dengan, padahal kalau negatif itu justru angka yang lebih terlihat lebih besar itu yang lebih kecil dia. Gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan pecahan. Nah, ini kita review lagi materi SD ya, untuk mengingat kembali. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu dilambangkan dengan misalkan A per B, dengan B itu tidak sama dengan 0. Yang A atau yang bagian atas itu disebut dengan pembilang. Kemudian yang B disebut dengan penyebut. Sekarang kita bisa melihat contoh yang di bawahnya ini ada gambar lingkaran ya. Misalkan ini kita punya pizza yang berbentuk lingkaran ya. Nah, pizza yang pertama ini dibagi 2. Berarti cara membaca pecahannya yang diarsir ini ya. Berarti 1 per 2, artinya 1 dari 2. Kemudian ada pizza kedua di mana kita membaginya menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4 bagian. Yang diarsir ada 2. Berarti ini adalah 2 per 4 bagian. Seperti itu. Pizza ketiga, kita punya satu pizza dibagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana pizza yang diarsir
atau misalkan pizza yang dimakan ya, ini ada 3, berarti 3 dari 6 atau 3/6 bisa dilambangkan seperti itu. Kemudian untuk pizza yang terakhir, misalkan dibagi ke dalam 8 bagian dan yang diarsir ada 4 atau yang dimakan ada 4, berarti dilambangkan 4/8. Seperti itu. Pertanyaannya, dari 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 itu lebih besar yang mana? Kira-kira bagaimana? Nah, kalau dilihat di gambarnya, ini sama ya sebenarnya semuanya. Nah, hanya saja dipotong. Ini utuh, dipotong, dipotong, dipotong lagi. Nah, jadi sebenarnya setengah, 2/4, 3/6, dan 4/8 ini senilai. Atau bisa ditulis seperti ini. Nah, ini juga diingat-ingat materi SD. Setengah atau 1/2 senilai dengan 2/4. Ini karena pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan bilangan yang sama atau dikali dengan 2 untuk yang ini, berarti hasilnya 2/4. Atau bisa sebaliknya, 2/4 itu senilai dengan 1/2. Dari mana? Dari 2 dan 4 ini sama-sama dibagi 2. Nah, jadinya ketemu 1/2. Demikian juga dengan yang lainnya, sama ya. Bisa diperhatikan 1/2 senilai dengan 3/6, 1/2 senilai dengan 4/8, atau sebaliknya 3/6 senilai dengan 1/2, 4/8 senilai dengan 1/2. Lanjut, pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran sama, ada pembilang juga ada penyebut, tapi ada tambahannya ini, P. P ini apa? Ini adalah bagian bernilai bulat. Contoh, dituliskan pecahan campuran sebagai berikut, 2 1/4. Ini senilai dengan 2 ditambah 1/4. Nah, ini menunjukkan nilai 2 lebih 1/4. Nah, seperti itu ya. Sama dengan ini, 3 2/5, berarti 3 lebih 2/5. Seperti itu. Ini juga mereview kembali, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Berarti dari PAB pengen diubah menjadi, PA/B ingin diubah menjadi A/B. Contoh, atau ini ya, kalau zaman SD dikali ke bawah, kemudian ditambah dengan yang atas, atau dulu itu jembatan keledainya turun ke kali, naik ditambah, seperti itu ya. Jadi kalau turun naik ke kali ya, turunnya ke kali, naiknya ditambah. Misalkan kita punya 2 1/4, berarti 2 dikali 4 ditambah 1. Nih ya, 2 dikali 4 ditambah 1. 2 dikali 4 kan 8, 8 tambah 1, 9. 9/4, ini 4-nya tetap, hanya pembilangnya yang berubah. Yang ini berarti kalau kita punya 3 2/5 menjadi 3 dikali 5, kemudian ditambah 2. Berarti 3 kali 5, 15, ditambah 2 menjadi 17. Jadi 17/5. Sekarang kebalikannya, bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Nah, misalkan kita punya contoh ini, 9/4. Ini kan pecahan biasa, bisa kita ubah ke pecahan campuran. Cirinya apa sih? Coba perbedaannya. Contoh yang sebelumnya. Nah, ini 1/2, apakah ini bisa diubah ke pecahan campuran? Tidak, karena pembilangnya itu di bawahnya penyebut. Jadi nilainya di bawahnya penyebut, lebih besar yang penyebut. Jadi syarat kita bisa mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Nah, contohnya ini.
Jadi 9/4 itu sebenarnya sama dengan 9 dibagi 4. Nah, 9 dibagi 4 kan ini tidak bisa habis ya. Dapat 2, karena 2 dikali 4 itu 8. Nah, 2 dikali 4 itu 8. Dikali ya. Berarti 9 kurangi 8 itu masih sisa 1. Nah, ini bisa dituliskan ke dalam pecahan campuran menjadi dapatnya 2, sisa 1/4, seperti itu. Begitu juga dengan yang ini, 17/5. 17 dibagi 5 artinya dapat 3, karena 3 dikali 5 hasilnya 15 ya. 17 kurangi 15 sama dengan 2. Berarti dapat 3, sisanya 2. Sama dengan 3, 2/5. Dapatnya 3, sisanya 2 dari 5. Seperti itu. Mudah ya. Sekarang kita lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal ini bisa juga kita sebut dengan pecahan yang menggunakan koma-koma ya. Seperti contoh yang pertama ini, 0,4 dibaca 0,4. Nah, yang ini dibaca 0,23. Yang ini dibaca, ini juga dibaca 0,23. Kenapa nolnya tidak dibaca? Karena angka 0 di belakang koma ini tidak dibaca. Tapi misalkan mau dibaca 0,230 juga tidak masalah. Seperti itu. Tapi hanya untuk menekankan bahwa 0 ini tidak bernilai kalau di belakang koma. Kemudian untuk yang ini berarti dibaca 1,4. Nah, kemudian mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan campuran. Contohnya, kita punya 0,4. Nah, ini bisa diubah ke pecahan biasa menjadi 4/10. Dari mana? Dari sini. Misalkan kita punya 0,4 ini. Tinggal kita tulis angkanya yang ada, kecuali 0 yang di depan ya. 4. Nah 10-nya ini dari mana? Di belakang koma ini ada berapa angka? Ada 1 angka. Artinya 1 angka ini mewakili angka 0-nya ini. Kalau di belakang koma ada 1 angka, berarti 0-nya ini juga ada 1. Nah, makanya ini 4/10. Nah, 4/10 ini masih bisa kita sederhanakan. Misalnya 4/10 saja juga sudah benar, tetapi bisa lebih sederhana lagi dengan membagi bilangan yang sama. 4 dan 10 ini sama-sama bisa dibagi 2 ya, berarti menjadi 2/5. Kemudian lanjut lagi ke yang selanjutnya, ini 0,23. Nah, berarti kita tulis ya 23 per. Nah, di mana ini 100-nya dapatnya? Karena ada 2 angka di belakang koma. Berarti 0-nya juga ada 2. Seperti itu. Mudah ya, teman-teman. Bagaimana dengan yang ini? 0,230 berarti ditulis juga 230/1000. 1000 dari mana? Dari 3 angka di belakang koma. Nah, menjadi 230/1000. Ini bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 10 menjadi 23/100. Lanjut. Nah, kalau 1,4 berarti yang ditulis bukan hanya 4 ya, tetapi 14 dari 1 dan 4. Kemudian dilihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka, berarti per 10, nolnya 1. 14/10 ini sebenarnya bisa juga dibagi 2 menjadi 7/5. 7/5 bisa dibuat ke pecahan campuran. 7 dibagi 5 dapat 1, sisanya berarti 2/5. Nah, sama saja dengan yang atas. Jadi bisa langsung ke pecahan campuran dulu,
Kemudian kan kalau langsung ke pecahan campuran berarti ini sisa 1, dapat 1, sisanya 4 ya, karena 1 kali 10 kan 10. 14 kurangi 10, 4. Berarti 1, 4/10 sama dengan 1, 4/10, ini dibagi angka yang sama, dibagi 2, menjadi 1, 2/5. Nanti hasilnya juga sama. Sama saja. Sekarang, mengubah pecahan biasa dan campuran ke pecahan desimal. Contohnya yang ini, 2/5. Ini kita mau ubah ke pecahan desimal. Caranya bisa membuat dia kelipatan 10-nya. Contoh, ini kan 5 ya, penyebut kita 5. Untuk bisa menjadi kelipatan 10, ini berarti dikali dengan 2. Dikali dengan 2. Nah, makanya ini. Penyebut dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. Agar dia tidak merubah nilai. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Nah, 4/10 ini sebenarnya sama saja seperti ini. 4. Nolnya ini kan 1. Berarti majunya dari sini, komanya ini maju 1 kali, karena nolnya hanya 1. Berarti hasilnya 0,4. Contoh, misal kita punya ini, misalkan punya 2/100. Kalau diubah ke pecahan desimal, jadi berapa? Berarti kan 2. Angka 0-nya ada 2, berarti komanya kan dari sini, patokannya dari belakangnya 2. Dia majunya 2 kali, 1, 2, berarti 0,02. Nah, mudah ya, seperti itu. Ini sebenarnya cuma review dari SD aja. SD saya yakin sudah diberikan ya materi ini, saya cuma mengingatkan. Nah, contohnya ini 23/100 ya, berarti 23 ditulis karena ada 2 angka, maju 2 kali, 1, 2. Nah, makanya ini 0,23. Sekarang bagaimana dengan 1/4? Nah, ini sebenarnya 1/4 juga bisa dengan seperti cara yang pertama. Berarti ini dikali dengan, biar jadi kelipatan 10. Kelipatan 10-nya berarti ini dia bisanya 100 ya. Berarti dikali 25. Ini juga dikali 25. Ini menjadi 25/100 atau 0,25. Apakah ada cara lain? Ada. Caranya dengan porogapet ya. Nah, atau pembagian biasa. Misalkan 1/4 itu tadi, artinya berarti kan 1 dibagi dengan 4. Berarti 1 dibagi dengan 4. 1 dibagi 4 kan tidak bisa. Nah, berarti kita tulis 0, ditulis 0, berarti 0 dikali 4 hasilnya kan 0. 1 kurangi 0 hasilnya 1. 1 dibagi 4 masih bisa belum? Masih belum bisa ya. Berarti sekarang ditambah 0, tapi bukan di atasnya, tapi di bawah, di sini. Nah, sekarang 10 dibagi 4 bisa enggak? Bisa. Dapatnya 2. 2 kali 4, 8. 10 kurangi 8 hasilnya 2. 2 dibagi 4 bisa enggak? Enggak bisa. Berarti 2-nya ditambah 0 lagi, jadi 20. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 kurangi 20 hasilnya 0. Nah, berarti ini sudah habis. Hasilnya ini 0,25. Jadi terserah ya teman-teman itu mau menggunakan cara yang mana, yang menurut teman-teman mudah, gunakanlah. Gitu. Jadi tidak perlu menggunakan cara yang pertama, bisa juga menggunakan cara kedua, bebas. Sekarang yang bentuk persen. Bentuk persen berarti misalkan, persen itu artinya 1/100. Kalau 12% berarti 12/100. Atau kalau disederhanakan menjadi 3/25. Dari mana? Berarti ini dibagi 4 ya. Sama-sama dibagi 4, 4/4.
sama dengan yang ini, 45% berarti 45/100. Kalau 2,5% gimana? Ya sama, 2,5/100. Ini bisa diubah menjadi 25/1000. Dari mana? Dikali 10. Setelah dikali 10, bisa lagi dibagi 25 biar jadi 1/4. Sama dengan yang 0,5% ya. Teman-teman bisa lihat bentuknya. Lanjut. Nah ini, mengubah pecahan biasa dan campuran ke bentuk persen. Misalkan kita punya 3/25, ini mau dibentuk ke persen. Caranya bisa dibentuk, nah ini 25 dikali 4 agar menjadi kelipatan 100. Jadi tujuannya, ingat, persen tadi kan per 100. 1/100. Makanya kita menuju 100 agar bisa menjadi persen. Jadi langsung 12/100 dari 25 kali 4, 3 kali 4. Nah, jadinya 12/100 atau langsung dikalikan dengan 100%. Berarti ini kan 3/25 dikali 100%. Nah, ini kan bisa disederhanakan. 100 bagi 25 sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12%. Nah, ini bebas ya, mau pakai cara satu atau cara kedua. Nanti teman-teman bisa memilihnya. Lanjut, bentuk per mil. Bentuk per mil ini sama dengan yang persen, hanya saja kalau persen itu 1/100, kalau per mil 1/1000. Nah, ini berarti kalau 12 per mil jadinya 12/1000 gitu ya. Disederhanakan menjadi 3/250. Demikian juga sama dengan yang lain ini. Bisa teman-teman lihat. Dan perhatikan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu saya next ya. Untuk mengubah pecahan biasa dan campuran ke bentuk persen. Sekarang mengubah pecahan biasa dan campuran ke bentuk persen. Dari 3/25 ini, maaf ini salah ketik ya, harusnya per mil. Per mil. Nah, kalau per mil sama. Kalau tadi kita fokusnya ke per 100, berarti kalau per mil fokusnya mau menuju ke per 1000. Berarti ini 25 biar jadi 1000 dikali dengan 40 gitu ya. Berarti ini juga sama dikali 40. Jadi 120/1000. Jadi 120/mil. Atau, nah ini sama, 3/25 kali 1000 per mil. Kalau persen berarti 100%. Kalau per mil berarti 1000 per mil. Hasilnya nanti sama. Jadi 120 per mil. Gitu. Lanjut ya. Sekarang kita mau membandingkan bilangan pecahan. Suatu pecahan dapat diurutkan pada garis bilangan. Nah, bilangan bulat kan tadi teman-teman tahu 0, 1, 2, 3 atau dari yang sebelah kiri berarti misalkan dari min 4, min 3, min 2, min 1 dan seterusnya. Kalau yang ini berupa pecahan sama saja. Dari 0, 1/9, 2/9, 3/9 sampai 9/9 atau sama dengan 1. Dan seterusnya ya, ini masih bisa diteruskan. Contohnya, manakah yang lebih besar? Kita punya 1/12 dan 3/12. Kalau ini jelas ya, pasti lebih besar yang 3/12. Makanya 3/12-nya yang kita makan. Tapi bagaimana jika yang ditanyakan itu sepertiga atau 1/4, mana yang lebih besar? Nah, kita harus menghitungnya dulu. Caranya kita harus menyamakan penyebutnya. 3 dan 4 ini sama-sama bisa disamakan penyebutnya ke dalam 12 ya, atau dari FPB-nya. Dari KPK-nya. KPK 3 dan 4 itu kan 12, sehingga misalkan sepertiga, ini dari SD juga sudah ya, saya review lagi. Sepertiga, 3-nya ini mau ke 12, berarti harus dikali 4.
4-nya ini mau ke 12, berarti harus dikali 3. Berarti sepertiganya ini dikali 4/4 jadi 4/12. Seperempatnya dikali 3/3 biar jadi 3/12. Nah, sekarang dilihat. Sepertiga itu mewakili atau senilai dengan 4/12. Kalau seperempat senilai dengan 3/12. Dari 4/12 dengan 3/12 lebih besar yang 4/12. Jadinya lebih besar yang sepertiga. Nah, mudah ya teman-teman. Sekarang, di antara dua pecahan terdapat pecahan yang banyaknya tidak terhingga. Contoh, sisipkan satu pecahan di antara setengah dan 1/3. Caranya, nah ini dilihat penyebutnya, kuncinya penyebutnya ini udah sama belum? Kalau belum sama, kita samakan. Misalkan mau dibuat per 12, berarti kan menjadi senilai dengan 6/12 dan 4/12. Di antara 6 dan 4 berarti ada 5/12. Ini kalau yang diminta sisipkan satu pecahan. Bagaimana kalau diminta sisipkan dua pecahan? Sedangkan kalau 6/12 dengan 4/12 itu kan sisipannya kan hanya ada 1. Kalau dua pecahan berarti penyebutnya ini kita ubah ke dalam bentuk yang lain. Bisa diubah ke dalam, misalkan ini 18/18 ya, berarti jadi 9/18 dan 6/18. Sehingga ini maaf, ini harusnya 2 ya. 2 pecahan di antara 1/2 dan 1/3 adalah 7/18 dan 8/18. Dari sini 9 ke 6, sisipannya 7 dan 8. Next. Ini juga SD sudah diajarkan ya. Urutkan pecahan 2/3, 3/5, 5/8 dengan urutan naik atau dari kecil ke besar ya, berarti ingat yang tadi. Nah, ini kita punya 2/3, 3/5 dan 5/8. Caranya disamakan dulu penyebutnya. Nah, ini dapatnya dari KPK ya. KPK dari 3, 5, 8. Misalkan teman-teman lupa cara mencari KPK, bisa juga dikalikan semua bilangan. 3 kali 5 kali 8. Tapi ini resikonya kalau langsung dikalikan bisa angkanya sangat besar. Misalkan yang ditanyakan KPK 2 dan 4. 2 kali 4, 8. Padahal KPK-nya itu bisa 4. Gitu ya. Jadi ini langsung saja ya, senilainya 80/120, ini 72/120, yang ini 75/120. Tinggal diurutkan dari kecil ke besar. Berarti yang paling kecil yang ini ya, nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, yang ditulis jangan yang angka yang terakhir ya, tapi yang di soal yang awal, berarti 3/5, kemudian 5/8, kemudian 2/3. Nah, sekarang kita latihan. Silakan teman-teman kerjakan sebagai latihan agar lebih pandai dalam mengerjakan soal bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, ini bisa teman-teman screenshot ya soalnya, kemudian diselesaikan. Ini nomor 1 sampai 4. Berilah nomor 1 ya, berilah contoh 2 bilangan positif dan 2 bilangan negatif. Nomor 2, urutkan bilangan bulat. Nah, ini ada min 9, 7, 2, min 4, min 1, 0, dan 6 dengan urutan naik. Nomor 3, tulislah bilangan bulat yang dinyatakan oleh setiap bilangan di bawah ini. Ini ada garis bilangan, kemudian ada PQRS. Nomor 4, tulislah pernyataan di bawah ini dengan lambang bilangan bulat. A. Tinggi suatu gunung 1.500 meter di atas permukaan tanah. B. Kedalaman sumur 18 meter di bawah permukaan tanah. Yang nomor 5, tuliskan gambar yang diarsir. Maaf, saya salah soal ini. Nomor 5,
bunyinya bukan itu ya. Saya koreksi dulu. Soalnya ini berilah tanda atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dari antara dua bilangan di bawah ini. Nah, maaf ya, ada koreksi. Nah, ini yang benar. Nanti teman-teman tinggal membandingkan ini ya. Kemudian 6. Tuliskan gambar yang diarsir di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, contohnya yang A, B, C ini berarti berapa per berapa dari yang diarsir gitu ya. Yang B juga, yang C juga. Nah, yang B hati-hati ya teman-teman. Dilihat bentuknya, jangan sampai terkecoh. Yang B. Yang saya rasa yang A dan C ini masih bisa dibayangkan ya. Nah, ini yang B dan C memang agak tersembunyi bentuknya tuh apa. Jadi teman-teman bisa membuat garis bantu agar lebih mudah. Nah, itu tips atau petunjuk dari saya. Yang nomor 7 sama ya dengan yang nomor 5 tadi, tetapi ini bentuknya pecahan. Nanti berarti teman-teman harus menyamakan penyebutnya dulu. Yang nomor 8 juga sama, samakan penyebutnya agar bisa diurutkan. Urutkan pecahan berikut dalam urutan naik. Yang nomor 9, sisipkan 3 pecahan di antara ini. Sama ya. Disamakan penyebutnya, terus dilihat 3 pecahan yang bisa disisipkan apa saja. Seperti itu. Terakhir nomor 10, ubahlah pecahan berikut sesuai dengan tabel. Nah, ini tabel ya. Ini artinya cara bacanya seperti ini. Pecahan biasa atau pecahan campurannya ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. 3/8. Kalau diubah ke pecahan desimal berapa? Nah, ini diubah ke persen berapa? Ini diubah ke per mil berapa? Seperti itu ya. Ini juga sama cara bacanya. Pecahan biasa diubah ke desimal berapa? Diubah ke persen berapa? Diubah ke per mil juga berapa? Nah, kalau ini berarti persen ya yang diketahui. Persennya diubah ke desimal berapa, diubah ke per mil berapa, diubah ke pecahan biasa, atau bisa ke pecahan campurannya juga boleh, nanti berapa gitu ya. Nah, dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan video dari saya. Mungkin saya terkesan tergesa-gesa ya. Kalau misalkan saya seperti terlalu cepat dalam menyampaikan, teman-teman bisa mempause videonya, diulang lagi, dipahami kalimat saya. Nah, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa juga menghubungi kontak person yang ada di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Teman-teman bisa menunggu video dari part kedua untuk pembahasan yang selanjutnya tentang bilangan bulat dan bilangan pecah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.